Kenapa dia sing loro iki lho atiku loro. Tolong ana wong loro. Iki atiku loro lho. Ini bukan hati tapi jantung. Apa yo iki ati lho. Kalau nggak percaya ikut bareng materi bareng Bu Yayu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pada sistem peredaran darah manusia, bahwa darah di sini nanti akan dibagi menjadi dua. Ada yang darah yaitu yang cair, ada yang padat. Nah, sedangkan yang cair itu adalah yaitu plasma darah. Ya, masih ingat plasma darah fungsinya untuk apa ya? Mengedarkan sari makanan, hormon, antibodi, dan sisa metabolisme. Iya. Nah, yang kedua yang padat adalah yaitu dengan ada yang namanya sel darah. Sel darah itu adalah dibagi menjadi 3, yaitu eritrosit, yaitu sel darah apa? Merah. Leukosit, sel darah putih. Kemudian trombosit, keping darah. Nah, pada eritrosit, sel darah merah ini adalah bentuknya bikonkav, kemudian memiliki hemoglobin yang dapat membuat darah kita berwarna merah, kemudian tidak mempunyai inti sel, jumlah 4-5 juta mm3 darah, dibentuk pada sumsum merah tulang, dan umur sekitar 120 hari. Setelah itu akan dihancurkan di hati dan di limfa. Maka dari itu, fungsi dalam eritrosit mengedarkan O2 dan CO2 ke seluruh tubuh. Nah, sekarang leukosit atau sel darah putih adalah bentuk tidak tetap, kemudian memiliki inti sel, jumlah sekitar 8.000 per mm3 darah, dan dibentuk pada kelenjar limfa. Fungsinya yaitu melindungi tubuh dari infeksi kuman. Sedangkan trombosit yaitu keping darah adalah bentuk tidak beraturan, kemudian tidak mempunyai inti sel, jumlah sekitar 250.000 mm3 darah, dan dibentuk pada sumsum tulang, yaitu fungsinya pembekuan darah atau menutup luka. Nah, pada proses penutupan luka, jika tubuh kalian luka, maka trombosit akan pecah. Nah, dari pecah ini akan mengeluarkan enzim. Nah, ini akan membentuk yang namanya trombokinase atau tromboplastin. Nah, dengan adanya dibantu vitamin K dan ion Ca2+, maka dari tromboplastin ini akan membentuk menjadi protrombin menjadi trombin. Nah, trombin ini akan pecah lagi, yaitu akan membentuk fibrinogen dan menjadi benang-benang fibrin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kalian pegang dada kalian di sebelah kiri semuanya. Iya. Apa yang kalian rasakan? Dag. Oh ya, dag dikduk ya. Nah, itu berarti terdapat jantung apa hati? Jantung. Ya, itu adalah terdapat jantung, bukan hati ya tadi ya. Iya. Berarti kalau mengatakan hati salah atau benar ya? Salah. Oke. Berarti itu adalah terdapat pada jantung. Bahwa jantung itu berfungsi untuk apa? Memompa darah. Ya, jantung dapat berkontraksi karena memiliki otot miokardium. Ya, kemudian jantung memiliki 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Oke ya, pinter semuanya. Dan sekarang kita lihat pada materi pada darah, ya. Darah dari serambi akan dipompa turun ke bilik. Nah, dari masing-masing katup ini akan ada yang namanya takotrigospidalis, yaitu mencegah darah dari bilik kanan naik lagi ke serambi kanan. Katup bigospidalis itu adalah pada bagian kiri, mencegah darah dari bilik kiri naik menuju ke atas. Sekarang adalah pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembeda tempat, kalau tempat pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh. Kalau pembuluh balik dekat dengan permukaan tubuh tanpa kebiru-biruan. Coba sekarang kalian bisa pegang tangan kalian masing-masing.
Pada nadi dinding pembuluh tebal, kulit kuat, elastis. Pada balik yaitu tipis dan tidak elastis. Aliran darah pada nadi yaitu meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik vena menuju jantung. Sedangkan denyut itu adalah kalau pembuluh darah pada nadi itu adalah terasa, tapi kalau pembuluh balik adalah tidak terasa. Nah, sekarang pada katup, pada nadi itu adalah satu pada pangkal jantung, sedangkan pada balik vena banyak di sepanjang pembuluh. Pembuluh nadi itu adalah pada saat tangan kita akan terpotong, maka darah akan memancar keluar. Tapi kalau pada pembuluh balik vena ada darah tidak memancar. Iya. Nah, sekarang dari pembuluh-pembuluh ini terdapat ya beberapa namanya kapiler-kapiler, yang mana kapiler pembuluh darah dengan ukuran yang paling besar itu adalah dinamakan aorta. Aorta ini adalah yang berwarna merah, ada di sepanjang pembuluh jantung kita. Nah, ada lagi aorta pembuluh-pembuluh yang paling kecil namanya adalah arteriol. Ya, arteriol ini maka ada di sepanjang yaitu pada vena cava yang berwarna biru, dan yang paling kecil lagi adalah venula. Nah, kamu lihat pada peredaran darah pada manusia ada yang dinamakan peredaran darah ganda, yaitu dalam satu kali beredar 2 kali melewati jantung, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada peredaran darah kecil jantung menuju ke paru-paru, kembali ke jantung lagi. Ya, sedangkan peredaran darah besar ini nanti adalah peredaran darah yang mana itu dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung lagi bagian serambi kiri. Ya, ini adalah pada bagian peredaran darah. Sedangkan kita bisa lihat pada bagian peredaran darah di sini ada kapiler paru-paru. Di situ bahwa pada kapiler paru-paru ini nanti ada terbentuk bahwa darah dari paru-paru, arteri, ada yang namanya arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Kalau vena pulmonalis adalah darah yang menuju ke jantung. Dari paru-paru ke jantung bagian serambi kiri, kemudian akan diedarkan ke bilik kiri, dari bilik kiri diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini akan terdapat yang namanya kapiler. Ya, terdapat namanya kapiler-kapiler. Ini adalah tempat yang mana kapiler di sini nanti ada kapiler paru-paru dan kapiler tempat sebagai tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Jika antara O2 dan CO2 ini sudah tertukar, maka peredaran darah yang tadinya kaya oksigen akan kembali berubah menjadi kaya CO2. Nah, sekarang akan kita bahas kelainan atau penyakit sistem transportasi. Yang pertama adalah hemofilia, penyakit penurun kromosomal yang menyebabkan darah sukar membeku. Sedangkan kalau yang kedua yaitu thalassemia, yaitu penyakit penurun yang menyebabkan kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rapuh dan cepat rusak. Kemudian kelainan yang berikutnya yaitu anemia. Apa anemia itu? Jumlah eritrosit terlalu sedikit sehingga tubuh kekurangan oksigen. Nah, sedangkan kelainan leukositosis yaitu jumlah leukosit itu terlalu banyak. Nah, tapi kalau leukopenia yaitu jumlah leukosit malah terlalu sedikit. Kemudian ada yang namanya hipertensi. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi, yang mana tekanan darah tinggi itu disebabkan oleh sekitar pembuluh-pembuluh darah yang ada di sekitar jantung. Sedangkan hipotensi itu adalah tekanan darah rendah. Dan yang berikutnya adalah kelainan arteriosklerosis. Itu apa? Pengerasan pembuluh arteri karena tumpukan kapur di dinding arteri. Sedangkan aterosklerosis itu pengerasan pembuluh arteri karena tumpukan lemak di dinding arteri. Sedangkan kelainan varises dan wasir atau disebut dengan hemoroid ya,
hemoroid itu adalah pelebaran pembuluh darah vena di kaki atau yang disebut dengan varises, atau di rektum yaitu disebut wasir. Nah, yang terakhir adalah jantung koroner. Jantung koroner ini disebabkan oleh apa? Yaitu penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu di bagian pembuluh-pembuluh jantung. Karena apa? Suplai oksigen adalah kurang, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung itu adalah sedikit. Nah, sehingga menyebabkan serangan jantung lemah. Ini biasanya seperti itu. Nah, sekarang materi hari ini sudah selesai, mulai dari darah, sistem transportasi, sampai penyakit-penyakit sistem transportasi atau gangguan-gangguan. Nah, semoga kali ini bisa bermanfaat yang harus kalian pelajari berikutnya. Kemudian semoga untuk materi ini juga mudah dipahami dan bermanfaat juga untuk kalian. Bisa diulang-ulang ya, biar lebih mudah pada pemahamannya. Untuk kalian semua, tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Juga jangan lupa jaga kesehatan kalian. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jantung bukan hati. Bener, itu jantung. Pikir saya ini hati loh tadi. Tadi kan sudah mengikuti materi bareng Bu Yayu. Iya tadi sudah, sekarang saya sudah paham.